Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Anggraini dari kelas 19 DP Manajemen Komunikasi akan menjelaskan tentang fakta dan pendapat dari chapter 8 mata kuliah Opini Publik. Yang pertama kita akan membahas tentang fakta. Fakta adalah pernyataan yang menampilkan situasi real dari sebuah masalah ataupun kejadian di situasi nyata yang memang telah terbukti dan terverifikasi. Fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi dan pernyataannya tak terbantah lagi kebenarannya. Artinya fakta ini adalah sesuatu yang telah terjadi dan gak bisa diganggu-gugat nih kebenarannya. Lanjut kita akan membahas tentang opini. Nah, opini adalah suatu sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah persoalan ataupun keadaan yang pernah maupun sedang terjadi. Opini ini antara satu orang dengan orang lainnya cenderung tidak sama. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh pola pikir, pengetahuan, serta lingkungan yang ada dalam menanggapi situasi tersebut ataupun persoalan tersebut. Nah, opini memiliki ciri-ciri fisik sebagai berikut. Jadi orang yang biasanya beropini biasanya mengucapkan bisa jadi, sangat, tidak mungkin, sebaiknya, kemungkinan, menurut, sependapat, ataupun kata-kata yang menunjukkan subjektivitas seseorang. Bentuk opini ada dua, yaitu opini belaka dan opini terinformasi. Opini belaka ini berdasarkan dengan dugaan atau pikiran seseorang saja, sedangkan opini terinformasi ini berdasarkan penelitian atau survei seseorang terhadap kasus tersebut. Jadi dia tidak hanya berpikir atau berduga-duga doang. Lanjut kita melihat ciri-ciri dan kalimat fakta. Ciri-ciri pertama memiliki data akurat. Dalam kalimat fakta, kalian cenderung bisa menemukan adanya dukungan data yang jelas terhadap suatu peristiwa. Contohnya, jumlah penduduk di Indonesia berdasarkan sensus terakhir pada 2010 mencapai dari 237 jiwa. Di sini ada data yang jelas yaitu pada sensus terakhir di 2010. Ini menunjukkan bahwa faktanya sudah jelas ya, karena berdasarkan sensus. Lanjut kita lihat berdasarkan objektivitas. Pernyataan yang terdapat di dalamnya bersifat umum dan telah diakui kebenarannya oleh banyak pihak, khususnya oleh badan atau lembaga resmi. Contohnya, berdasarkan catatan Komnas Perempuan, angka kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2015 meningkat sebesar 9% dibandingkan 2014. Di sini sudah diakui kebenarannya oleh Komnas Perempuan ya, bahwa tingkat kekerasan dalam rumah tangga di tahun 2015 lebih meningkat 9% dibandingkan dari tahun 2014. Selanjutnya, benar-benar terjadi. Nah, jika pernyataan di dalamnya memaparkan situasi yang benar-benar terjadi, berarti kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri ataupun mendengar dari laporan beritanya dari orang yang berwenang. Misalnya, sepeda motor tersebut menabrak seorang anak kecil yang tengah menyeberang jalan. Ini sudah menunjukkan bahwa seseorang tersebut melihat seorang anak ditabrak. Jadi benar-benar terjadi, benar-benar real. Lanjut kita akan menjelaskan tentang ciri-ciri kalimat opini. Pertama, mengandung pendapat pribadi ataupun orang lain. Yang namanya opini itu berarti kalimat tersebut menemukan pendapat dari diri sendiri ataupun orang lain. Nah, dari beberapa kasus, pada kalimat opini ditemukan pernyataan dari orang yang sudah terkenal dan terkesan sebagai fakta. Padahal perkataan itu masih sebatas pendapat dan belum bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, ini kita lihat ada ciri-ciri kalimat opini yang mengandung pendapat pribadi ataupun orang lain. Contohnya, Kapolsek menduga ada pihak yang sengaja melakukan provokasi terjadinya bentrok warga, atau Dinas Pendidikan mencurigai adanya praktik jual beli ijazah di kampus itu. Di sini Kapolsek masih menduga adanya pihak yang sengaja melakukan provokasi terhadap bentrok warga. Jadi ini masih opini Kapolsek yang menduga bahwa ada pihak yang memprovokasi terjadinya bentrok warga. Di sini juga ada Dinas Pendidikan yang mencurigai. Berarti ini masih dicurigai. Berarti belum benar, belum ada faktanya karena Dinas Pendidikan masih mencurigai adanya praktik jual beli ijazah di kampus tersebut.
Lanjut, ciri-ciri kalimat opini itu bersifat subjektif. Artinya apa? Artinya hal-hal yang dikemukakan hanya menurut salah satu pihak sehingga tidak bisa dikatakan netral. Contohnya, saya yakin timnas Malaysia akan mengalami kesulitan saat menghadapi timnas nasional Indonesia. Di sini kita dapat melihat bahwa salah satu pihak mendukung dan beropini bahwa timnas Malaysia akan kesulitan menghadapi timnas nasional Indonesia, padahal itu belum tentu terjadi dan belum tentu benar. Contoh kedua adalah mahasiswa lulusan kampus itu sepertinya masih belum siap terjun ke dunia kerja. Padahal kita belum tahu mahasiswa itu memang belum siap terjun ke dunia kerja atau sebenarnya dia sudah siap terjun di dunia kerja. Seperti itu. Memiliki kata-kata yang bersifat relatif. Pada kalimat opini, kalian cenderung menemukan kata yang bersifat relatif. Yang dimaksud relatif di sini adalah kata atau frasa tersebut cenderung bisa berubah bergantung siapa yang mengucapkannya. Kata-kata relatif yang termasuk adalah paling, lebih, agak, atau biasanya. Contohnya, semakin mendekati hari pelaksanaan pemilihan kepala daerah, biasanya black campaign semakin gencar dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Di sini semakin mendekati hari pemilihan itu berarti bersifat relatif dan bisa berubah tergantung situasi. Contoh kedua, kuota internet menjadi kendala paling berat mahasiswa saat sedang belajar online. Di sini bersifat relatif karena kuota internet menjadi kendala paling berat saat belajar online. Jadi ketika kita tidak belajar online, ketika kita sedang offline, kuota internet tidak menjadi kendala karena kita langsung bertatap muka dengan dosen. Jadi itu tidak menjadi kendala. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.